Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kuliah 7 menit kita, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sabar dalam menghadapi ujian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau siapa di antara kita yang tidak ada ujiannya? Tentu, sudah barang tentu semua Allah pasti uji. Siapapun yang hidup di muka bumi ini, Allah pasti akan uji mereka. Baik itu dia kekurangan harta, ya, baik dia merasa kelaparan dan lain sebagainya. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ujian menimpa kita, di balik ujian tersebut akan ada solusi. Sehingga banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita mengatakan ujian akan berbanding lurus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kalau kita flashback ke belakang ketika Nabi Ibrahim di penghujung. Ketika Nabi Ibrahim lagi mentok-mentoknya pada saat beliau mau dibakar. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau. Bagaimana dengan Nabi Musa? Begitu juga dengan Nabi Yunus. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh kafir Quraisy yang pada saat itu ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Bagaimana beliau bersembunyi di gua. Lalu kemudian ketika orang yang mengejar beliau tersebut nunduk saja sedikit, maka beliau akan kelihatan. Beliau sudah ada di penghujung. Lagi mentok-mentoknya, tidak ada jalan lagi. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Garis besarnya di sini adalah ketika Allah memberikan ujian kepada kita, pasti Allah akan memberikan solusinya. Ketika ujian kita, kalau misalkan kita hitung dengan persenan, ketika ujian kita 50%, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang 50% juga. Ketika merasa ujian kita itu berat, maka pertolongan Allah akan datang sebanyak ujian kita. Atau kita merasa ujian kita hanya biasa-biasa saja, insya Allah pertolongan Allah juga akan biasa-biasa saja. Akan tetapi menghadapi ujian, kita sebagai manusia, cara kita itu berbeda-beda. Ada yang dengan cara mengikuti pedoman-pedoman daripada Al-Quran dan Rasul. Ada juga orang-orang yang menghadapi ujian tersebut dengan hawa nafsu, sehingga dia terjerumus dalam kemaksiatan. Ini yang harus kita hindarkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua selagi kita masih hidup di dunia ini, pasti akan mendapatkan ujian. Begitu juga dengan di bulan-bulan yang lain, termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebenarnya Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita bagi orang-orang yang ingin mendapatkan label takwa tersebut. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan label takwa? Ketahuilah tidak mudah untuk mendapatkan label takwa. Kita harus mengorbankan hawa nafsu kita. Kita harus mengorbankan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Walaupun aktivitas tersebut membuat kita senang, akan tetapi hanya senang semu saja, senang sementara saja, tetapi tidak membuat kita senang nanti di akhirat. Tapi itu tidak akan membuat kita senang ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan mendapatkan label takwa, orang yang akan mendapatkan gelar takwa tersebut, ujiannya sungguh berat. Dia mengorbankan waktunya, dia mengorbankan hartanya dan lain sebagainya, hanya ingin mendapatkan label takwa tersebut. Sedikit kita ulas masalah takwa. Ketika Ibnu Abbas menjelaskan tentang takwa. Takwa itu adalah kita melakukan ketaatan dan tidak melakukan kemaksiatan. Kita berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak mengkufuri nikmat. Bagaimana banyaknya manusia ketika diberikan nikmat, dia tertawa, bahak, lepas begitu saja. Akan tetapi ketika ditimpa musibah,
dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu sifat manusia. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas, definisi takwa. Orang yang akan mendapatkan gelar takwa di bulan Ramadan tersebut adalah dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amru fakhsat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lalai. Bukankah dalam setiap sholat kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah zikir yang dimana zikir tersebut jangan sampai kita tinggalkan. Zikir tersebut juga kita sudah hafal semua. Zikir tersebut juga sangat pendek, tapi maknanya luar biasa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa bersyukur kepadamu. Ala dzikrika, agar senantiasa mengingatmu. Wa husni ibadatik, agar saya senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah saya. Setiap harinya kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Sesungguhnya kepada Allah kita minta pertolongan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di balik kita menginginkan label takwa tersebut, selalu ada ujian-ujian yang menerpa kita. Dan ujian ini akan beragam sesuai dengan keimanan kita. Akan tetapi ketika ada ujian yang Allah berikan kepada kita, ketahuilah bahwa solusi pasti ada di balik ujian tersebut. Bukankah kita sudah menghafal semua ayat Al-Quran di akhir surah Al-Baqarah tersebut? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akan tetapi banyak di antara kita yang hanya sekadar membaca, hanya sekadar mengaku beriman, tetapi tidak benar-benar mengimani. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan, aku berikan kalian ujian dan aku akan memberikan kalian solusi. Sehingga dengan ujian tersebut, kalian pasti bisa menghadapi ujian tersebut. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah sendiri saja percaya kepada kita. Kenapa kita tidak percaya kepada diri kita sendiri? Ini ya terkadang menyangkut keimanan kita. Oleh karenanya, keimanan ini harusnya kita tanamkan sejak dini. Keimanan ini harusnya kita sebagai orang tua tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Sehingga ketika kita menanamkan mereka tauhid, menanamkan mereka ketakwaan kepada Allah, menanamkan mereka kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti ketika mereka balik, dia akan senantiasa ingat kepada Allah, akan senantiasa takut kepada Allah, akan senantiasa beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.